Akibat hukum adanya perkawinan. Akibat hukum dari adanya suatu perkawinan adalah adanya perkawinan yang sah dan perkawinan tidak sah. Perkawinan dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat material dan formil dari perkawinan itu. Tidak sahnya suatu perkawinan dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama perkawinan tidak sah relatif dan yang kedua perkawinan tidak sah absolut. Perkawinan tidak sah relatif jika tidak memenuhi syarat-syarat material perkawinan monogami yang tertuang pada nomor urut 1 sampai dengan 5, 7 dan 8 dan nomor urut 1 dan sampai dengan 3 syarat perkawinan poligami. Juga tidak dipenuhi beberapa syarat formal selain yang diatur menurut agama masing-masing. Perkawinan tidak sah relatif mempunyai akibat hukum, dapat dibatalkan atau verniatikbar dalam arti bisa batal atau bila tidak batal. Perkawinan tidak sah absolut jika tidak dipenuhinya syarat material nomor 6 dan 9 perkawinan monogami dan syarat formil tidak sah absolut yang mempunyai akibat hukum batal atau niktik artinya tidak pernah ada. Perkawinan sah. Perkawinan sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat sebagai perkawinan yang sah. Akibat hukum dari timbulnya hubungan hukum, yang pertama ada hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum antara suami istri tersimpul hak dan kewajiban masing-masing, yaitu hak suami istri. Yang pertama ada suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, di mana tertuang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua ada suami dan istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum, di mana tertuang dalam pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga ada suami dan istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya, di mana tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Selanjutnya ada kewajiban suami istri. Yang pertama ada berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Yang kedua ada suami dan istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami dan istri bersama-sama, di mana tertuang dalam pasal 32 Undang-Undang Perkawinan. Yang ketiga ada suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, memberikan bantuan lahir dan batin antara satu sama lainnya, di mana tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Perkawinan. Dan kemudian yang keempat, suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dapat berdiri sendiri atau kawin, di mana tertuang dalam pasal 45 Undang-Undang Perkawinan. Dan yang terakhir ada kewajiban dan kedudukan suami istri. Yang pertama ada suami wajib melindungi istri dan memberi nafkah hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tertuang dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Yang kedua, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, di mana terkandung dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, terdapat dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan. Dari suatu perkawinan akan melahirkan keturunan atau anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini terdapat dua jenis anak yang lahir dari seorang wanita. Yang pertama ada anak yang sah. Menurut pasal 423 Undang-Undang Perkawinan ada dua macam anak sah, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan ada dua kemungkinan. Pertama, setelah perkawinan berlangsung istri baru hamil dan melahirkan anak. Kemudian sebelum perkawinan istri hamil, sesudah perkawinan berlangsung istri melahirkan. Yang kedua ada anak yang tidak sah, adalah anak yang lahir di luar perkawinan. Menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan hanya berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian terakhir ada hubungan hukum terhadap harta benda. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan, harta benda dalam suatu perkawinan dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu yang pertama harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh istri atau suami ke dalam perkawinan. Harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau istri yang membawa harta tersebut. Yang kedua ada harta perolehan, yaitu harta yang Materi yang ketiga yaitu perkawinan beda kewarganegaraan. Perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia mengacu pada perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan berbeda. Dasar hukum perkawinan beda kewarganegaraan yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur dasar hukum perkawinan di Indonesia termasuk bagi pasangan yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh orang Indonesia dengan orang asing harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai kewarganegaraan. Dasar hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perkawinan beda kewarganegaraan juga mengacu pada aturan-aturan mengenai kewarganegaraan, terutama mengenai status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah kewarganegaraan anak. Anak yang lahir dari perkawinan beda kewarganegaraan dapat memiliki kewarganegaraan ganda atau dua kewarganegaraan pada awalnya. Tetapi berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan harus memiliki kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing pada usia tertentu, biasanya pada usia 18 tahun. Yang ketiga, perjanjian perkawinan. Dalam perkawinan beda kewarganegaraan, perjanjian terdapat pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan kebebasan bagi pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang dapat mengatur pembagian harta dan masalah lainnya, termasuk masalah kewarganegaraan anak. Materi selanjutnya yaitu harta dalam perkawinan. Harta dalam perkawinan dalam hukum perdata di Indonesia mencakup aturan-aturan yang mengatur pembagian dan pengelolaan harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung. Harta dalam perkawinan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama harta bersama atau community property, yaitu harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, menjadi harta bersama. Yang termasuk ke dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan istri, harta yang diperoleh dari usaha atau usaha bersama selama perkawinan, dan harta yang kedua yaitu harta terpisah atau separate property, yaitu harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan dengan cara yang khusus seperti warisan atau hibah yang ditentukan hanya untuk salah satu pihak. Baik, selanjutnya itu kewajiban anak terhadap orang tua. Dalam hukum perdata Indonesia, meskipun seorang anak sudah menikah, kewajiban untuk merawat orang tua tetap ada. Yang pertama yaitu kewajiban hukum. Anak tetap bertanggung jawab memberikan dukungan dan perawatan kepada orang tua yang membutuhkan, meskipun mereka telah berkeluarga. Yang kedua yaitu pasal terkait. Dalam pasal 1630 KUH Perdata menyatakan bahwa anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang tidak mampu. Yang ketiga yaitu pembagian tanggung jawab. Tanggung jawab ini bisa dibagi antara anak-anak lainnya dalam berkeluarga. Yang keempat yaitu situasi keuangan. Kewajiban merawat harus disesuaikan dengan kemampuan finansial anak, terutama setelah menikah. Yang kelima yaitu pertimbangan moral. Selain kewajiban hukum, ada juga unsur moral yang mengharuskan anak untuk merawat orang tua, terlepas dari status pernikahan. Dengan demikian, anak yang sudah menikah tetap memiliki kewajiban untuk merawat orang tua sesuai dengan hukum perdata. Pasal orang tua dalam hukum perdata di Indonesia berkaitan dengan kependudukan dan hak orang tua terhadap anak-anaknya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Kekuasaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengasuhan, pendidikan, hingga pengelolaan harta anak. Beberapa hal utama yang perlu diketahui adalah kekuasaan orang tua atas hak anak, pasal 47 KUH Perdata, yang berbunyi orang tua memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus anak-anaknya. Hak ini mencakup pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan atas anak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa 18 tahun atau mencapai kedewasaan menurut hukum, misalnya menikah sebelum usia 18 tahun. Kewajiban orang tua. Selain hak, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anak, mendidik anak, serta melindungi kepentingan anak sesuai dengan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Pencabutan kekuasaan orang tua. Dalam hal orang tua gagal menjalankan kewajiban dengan baik, misalnya melakukan kekerasan atau mengabaikan kewajiban pengasuhan, pengadilan dapat mencabut hak-hak orang tua tersebut dan memberikan hak asuh kepada pihak lain, seperti keluarga atau lembaga sosial. Terima kasih.
Dari selanjutnya ada perwalian. Perwalian adalah lembaga spot yang memberikan wewenang kepada seseorang atau wali untuk mengurus dan menguasai kepentingan orang lain. Perwalian ada dua, yaitu perwalian pilihan dan perwalian wajib. Yaitu selanjutnya wewenang wali. Wewenang wali ada tiga, yaitu mengawasi, mengurus, dan mengambil keputusan. Selanjutnya adalah akibat hukspot. Akibat hukspot ada tiga, yaitu pengesahan perkawinan, pengawasan harta, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya itu pembubaran perwalian. Pembubaran perwalian ada tiga penyebabnya, yaitu kematian wali, kematian orang yang berada di bawah perwalian wali, dan pengunduran. This time I want